Halo Sobat Pujungan, jumpa lagi di channel Pujungan. Di video gua kali ini kita akan membahas mengenai kasus anarkis atau kasus ini ya. Gua nggak tahu nama kasusnya apa gitu ya. Jadi ini kasus sempat viral. Sebenarnya udah, kalau nggak salah sudah beberapa bulan yang lalu ya viralnya ya. Dan ini gue mau bahas lagi sedikit aja, sebentar aja gue mau bahas mengenai aksi pembubaran kegiatan retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi oleh sejumlah warga yang viral ya di media sosial. Kita akan melihat seperti apa kronologi dari kisah ini ya. Nah, jadi kisah ini bermula dari acara retreat yang diadakan oleh ini remaja atau pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi. Awalnya mereka di sana aman-aman saja, sehingga entah seperti apa yang melatar belakangi terjadinya kerusuhan yang sangat besar. Itu membuat mereka dibubarkan paksa oleh warga di sekitar karena mereka menganggap tidak ada izin ibadah di sana. Hello, ini bukan gereja. Yang pertama, ini bukan tempat ibadah. Ini hanya rumah atau villa yang digunakan untuk acara keagamaan. Ya, hanya untuk bermain gitar, nyanyi lagu-lagu Kristen, kemudian penyembahan, udah gitu doang. Penyembahan berdoa gitu ya kepada Tuhan ya, udah gitu aja. Jadi bukan mereka di sana akan selamanya beribadah di situ, menjadi gereja tiap minggu ibadah, enggak. Dan ini pun retreat juga diadakan itu ya enggak tiap hari, paling hari libur aja ya gitu. Dan retreat itu bukan, sekali lagi bukan kegiatan ibadah yang kayak minggu di gereja, bukan gitu ya. Ini lebih simpel aja, lebih sederhana aja. Hanya komunitas Kristen gabung untuk bernyanyi, untuk sedikit berdoa, nggak panjang soalnya doanya juga, paling doanya sebentar aja. Berdoa, bernyanyi, menyembah Tuhan, udah pulang, bubar. Jadi nggak ada tuh yang namanya kayak hari Minggu gitu, bikin acara-acara kayak di gereja yang ibadah yang gimana-gimana gitu, nggak ada gitu loh. Jadi ini murni hanya acara retreat, kumpul-kumpul biasa gitu. Karena ini memang acaranya untuk Kristen, jadi mereka ya otomatis akan menggunakan tempat itu untuk berdoa secara Kristen. Kalaupun nanti yang gunakan acara ini misalnya orang Buddha, ya mereka kan retreat di sini juga berdoa sebentar dengan Buddha juga gitu kan. Kalaupun agama lain, agama A, B, C tetap gitu kan. Jadi tergantung gitu loh. Jadi masing-masing agama ya kalau lagi beribadah retreat seperti ini ya bukan berarti ini adalah sebuah gereja gitu ya. Ini bukan gereja, bos. Ini hanya rumah tinggal biasa yang digunakan untuk acara ibadah dari remaja Kristen. Jadi itu doang gitu loh. Dan sempat menjadi viral karena ini membuat trauma dari ini nih, dari orang-orang yang diusir oleh warga ini. Itu semua agak trauma. Mereka kaget, takut ya. Ya gimana nggak takut ya, mereka niatnya kesana cuma buat kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi gitu lagu gereja, lagu Kristen, tiba-tiba diusir gitu kan, kayak pencuri, kayak perampok, kayak apa namanya, koruptor kali ya. Koruptor mah nggak terlalu gitu kali ya. Ya pokoknya kayak pencuri, perampok, kayak bener-bener teroris kali ya, atau apa gitu yang bikin rusuh di sana. Padahal mereka hanya untuk kumpul-kumpul biasa gitu loh. Dan ya tidak ada niat untuk menjadikan tempat itu sebagai gereja sih gitu loh. Bukan tempat gereja untuk kumpul-kumpul, retreat biasa, retreat gitu loh. Kalau nggak tahu retreat mungkin bisa baca kali di Google ya, apa itu pengertian retreat. Kita baca ya. Ini gua di depan laptop nih, kita akan baca pengertian retreat. Oke ya. Retreat itu apa? Itu apa? Kita baca ya. Nih ya.
Retreat adalah kegiatan menarik diri dari rutinitas dan kesibukan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok, untuk tujuan tertentu seperti spiritual. Nih, dia kan spiritual nih kan, nyanyi-nyanyi, muji Tuhan gitu kan, spiritual. Relaksasi mungkin pingin adem, pingin santai-santai, pingin menikmati keindahan alam. Nah, itu juga retreat. Pemulihan atau pengembangan diri. Nah, jadi untuk pengembangan diri, misalnya acara-acara untuk motivasi atau apa gitu, kadang-kadang kan ada kan, kita datang yuk ke ini nih, ke daerah Puncak, ada acara motivasi nih, atau acara apa namanya untuk pengembangan diri, ada motivator yang bagus nih, kita akan di sana akan diajak untuk berkumpul di sana, dikasih sedikit apa namanya motivasi supaya percaya diri dalam bekerja. Itu juga retreat. Mereka berkumpul di sana. Tapi bukan yang berbau spiritual ya, tapi di sini juga termasuk retreat loh yang berbau spiritual ya, meskipun itu tidak ada hubungannya dengan gereja ya. Karena retreat itu biasanya bukan di gereja bukan. Retreat itu biasanya diadakan di luar kota, menyewa villa atau menyewa rumah warga, atau enggak di area terbuka gitu, mereka berdoa dan melakukan beberapa kegiatan gitu yang ya untuk berkumpul aja gitu loh. Kenapa memilihnya luar kota? Karena memang sekalian rekreasi juga, menikmati keindahan alam gitu loh. Udah itu doang gitu. Jadi mungkin mereka mendengar ada orang nyanyi lagu gereja, lagu Kristen, jadi emosi, marah, langsung dibubarin, dianggap itu sebuah gereja. Padahal bukan, itu tetap masih sebagai villa gitu. Dan akhirnya sampai gubernur Jawa Barat pun turun tangan ya untuk meredam keadaan ini, sehingga akhirnya tersangka pun ada, kalau nggak salah 7 tersangka ya ditangkap, dan sempat juga mereka minta jangan diproses secara hukum. Tapi menurut gua ini udah brutal sih ya, udah membuat orang merasa dirugikan ya secara secara psikologi gitu ya, kemudian juga secara materi, tempat tinggal mereka hancur, mungkin juga secara mental terganggu juga ya, karena shock banget ya. Gua juga kalau misalnya lagi dalam sebuah kegiatan tiba-tiba digerebek gitu, ngeri juga ya, niatnya positif tapi tiba-tiba ditangkap kayak atau diusir kayak kita penjahat banget gitu, padahal kita di situ niatnya hanya untuk kumpul-kumpul biasa gitu ya. Tapi di sini malah diusir dan dianggap sebagai gereja atau tempat ibadah, dan tidak usah diproses katanya. Aduh, apalagi ini viral ya. Dan akhirnya udah ditangkap pelakunya, ada 7 orang jadikan saksi. Awalnya jadi saksi ya, akhirnya jadi tersangka juga. Gitu. Jadi di sini yang gue pingin sharing ke kalian adalah mengenai retreatnya itu ya. Retreatnya itu adalah ya tadi itu gue jelaskan, retreat adalah sebuah kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan gereja atau di situ rumah ibadah, bukan, nggak ada kaitannya, itu nggak nyambung gitu. Gue baca lagi ya. Retreat adalah kegiatan menarik diri dari rutinitas dan kesibukan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok, untuk tujuan tertentu seperti spiritual, relaksasi, pemulihan atau pengembangan diri. Tuh. Jadi itu doang. Jadi bukan retreat adalah gereja, bukan. Retreat adalah di mana rumah berubah fungsi menjadi gereja, bukan. Itu bukan retreat ya. Oke, jadi seperti itu aja, dan gua harap tidak ada lagi seperti ini ya. Mungkin dari pemilik rumah mungkin lebih pendekatan kali ya untuk warga sekitar supaya kedepannya tidak terjadi seperti ini. Jadi mungkin juga ada sedikit miskomunikasi antara pemilik rumah dengan warga sekitar, sehingga terjadi juga masalah seperti ini. Jadi kita tidak bisa menyalahkan juga dari warganya. Mungkin dari pemilik rumah pun kurang informasi ya, kalau mereka punya villa ini disewa juga untuk retreat gitu ya, dan bisa menjelaskan juga apa itu retreat ke warga gitu kan. Retreat itu seperti ini, kumpul-kumpul seperti ini, bukan tempat ibadah cuman buat kumpul-kumpul doang gitu kan, sehari 2 hari udah pulang gitu kan. Jadi bukan tempat retreat adalah tempat gereja kita bangun gereja di sini, bukan gitu ya. Jadi perlu yang namanya komunikasi antara pemilik rumah dengan
warga sekitar juga sebenarnya, supaya semua bisa berjalan dengan baik. Dan untuk warga jangan langsung emosi dulu ya, cari tahu dulu kegiatan apa ini, cari tahu dulu ini seperti apa kegiatannya, baru boleh bertindak. Kalaupun kegiatan seperti ini yang kumpul-kumpul biasa ya, kenapa harus seperti ini kan akhirnya. Oke, demikian video gua kali ini. Kita akan berjumpa di video gua selanjutnya. Gua pamit dan salam kunjungan. Dadah.